Lukas pasal yang ke-22, saudara. Lihat, iblis bermain lagi, bukan hanya pada Ayub, tapi pada Petrus. Yesus berkata begini, lalu Tuhan berkata, Simon, Simon, lihatlah setan telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak gugur. Maka apabila engkau sudah insyaf, kembali, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jangan sampai dibujuk rayu untuk pindah agama, pindah kepercayaan. Lalu melepaskan iman. Apapun terjadi. Ini memang, saudara, seperti Petrus, setan berusaha untuk menampi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku berdoa untukmu supaya imanmu tidak gugur. Dan setelah engkau insyaf kembali, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara-saudara, siapapun saudara yang alami remuk hati, setelah engkau direstorasi, engkau dipulihkan, biarlah engkau dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan yang lain, untuk menghibur yang lain. Yesaya pasal 53 ayat 5 berkata, padahal dialah yang tertikam karena pemberontakan kita, yang diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Perhatikan, Yesus pun alami remuk. Ayub alami remuk, dipulihkan. Petrus alami remuk, dipulihkan. Saudara-saudara, manusia Yesus ketika ada di Getsemani, saudara, sedang di dalam rencana penebusan manusia. Remuk karena ada pengkhianatan. Saudara, dia dihajar, dicaci maki dan lain sebagainya. Difitnahkan yang jahat. Apa yang dia lakukan? Berdoa. Bahkan keringatnya seperti titik-titik darah. Yesus alami broken hearted saja berdoa. Masa saudara tidak meneladani itu? Saya rindukan supaya api doa di gereja ini lebih menyala daripada yang sebelumnya. Setuju, katakan amin. Yesus terluka, walaupun dia terluka bukan karena dirinya sendiri. Nah sekarang saudara, kalau engkau hadapi dunia yang sulit ini, engkau terluka, percayalah, Tuhan ada maksud supaya engkau yang sudah disembuhkan, engkau melayani orang lain. Luka karena apa? Perceraian mungkin. Luka karena apa? Anak yang kau kasihi dipanggil Tuhan. Luka karena apa? Tidak dicintai lagi. Luka karena apa? Pengkhianatan. Luka karena apa? Engkau ditipu oleh orang habis-habisan. Dan itu memang harus kita hadapi. Tidak bisa kita lari dari kenyataan itu. Memang harus kita hadapi. Dan janji Tuhan bagi kita semua, engkau walaupun melepati lembah kekelaman, engkau tidak perlu takut bahaya. Karena engkau tidak tinggal dalam lembah itu. Engkau cuma lewat saja. Engkau tidak perlu takut. Sebab Immanuel, Elohim menyertai. Di Yesaya pasal yang ke-30 ayat 26 dikatakan begini. Dan terang bulan akan menjadi seperti terang matahari. Dan terang matahari akan menjadi 7 kali lipat seperti terang 7 hari. Pada hari Yahweh membalut luka umatnya dan menyembuhkan luka pukulannya. Ada yang sedang remuk hati? Ada yang sedang terluka? Pegang ayat ini. Ketika Tuhan memulihkan luka umatnya, menyembuhkan luka umatnya, terangnya bulan berubah menjadi seperti terang matahari. Dan terangnya matahari berubah menjadi 7 kali lipat seperti terang 7 hari. Wah, ini janji yang dahsyat, saudara. Janji yang dahsyat. Saya ngomong begini nih, seluruh tubuh saya ini sedang merinding ini, saudaraku. Saya rindukan supaya betul-betul itu terjadi bukan hanya pada saya, tapi pada saudara semuanya. Yesus sanggup lakukan itu untuk kita. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Sekaria pasal 13 ayat 6 katakan, seseorang akan berkata kepadanya, luka apakah yang ada di antara kedua tanganmu itu? Dan ia akan menjawab, ini adalah luka yang kualami di dalam rumah teman-temanku.
Sebetulnya ini nubuatan tentang Tuhan Yesus. Luka apakah yang ada di antara kedua tanganmu? Ini adalah luka yang kualami di dalam rumah sahabat-sahabatku. Rumah teman-temanku, orang Yahudi. Dan Yesus terluka. Kadang-kadang yang bisa membuat saudara remuk itu malah bukan orang jauh, tetapi malah orang dekat, yang kau anggap sahabat, yang kau anggap saudara, yang kau anggap pasangan, membuat engkau terpuruk, membuat engkau hancur. Dan Yesus alami itu. Luka apa yang ada di antara kedua tanganmu? Luka dari sahabat-sahabatku, luka dari bangsaku. Saudara, tetapi luka itu sudah sembuh. Dan luka itu bahkan menyembuhkan semua orang yang remuk hati. Saudara-saudara, sudah sembuh. Saya sangat percaya, apapun luka yang kau alami hari ini, engkau tidak datang kepada pribadi yang salah. Engkau tidak datang ke tempat yang salah. Engkau sedang on the right track, dalam jalur yang benar. Di sini ada Kristus Yesus Tuhan, di sini ada Tuhan, di sini ada mujizat, di sini ada kesembuhan, di sini ada pertolongannya. Ayo kita bersorak-sorai meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, kalau seorang dokter menyarankan kalau ada orang kakinya luka atau tangannya luka, saran dokter apa? Jangan ditutup supaya cepat kering. Atau ketika saudara luka, malah kadang-kadang dipencet-pencet supaya darahnya keluar, supaya bersih gitu. Untuk membersihkan luka itu. Kalau ada dari antaramu yang terluka, engkau tidak perlu nutup-nutupi sendiri. Ungkapkanlah kepadanya dengan terbuka. Tuhan, aku sedang alami seperti ini. Dan biarkan darah mengalir, darah Kristus Yesus yang kotor dikeluarkan. Kepahitankah, dendam, kebencian, sudah biar keluar dulu. Darah Kristus Yesus yang mengalir. Apakah engkau sedang terluka? Solusinya bukan pada alkohol, bar, drugs, kepada kekasih gelap. Banyak orang beranggapan ketika sedang terpuruk, larinya adalah kepada alkohol, kepada dunia malam, kepada drugs. Cuma sementara saja itu, tapi malah menyeret ke kedalaman yang lebih dalam, kekasih gelap, tambah hancur, saudara. Itu bukan solusi. Solusinya adalah Yesus Kristus, the Messiah. Dialah jawaban satu-satunya atas luka, atas persoalan kita semuanya. Dia berkata, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan berbeban berat. Aku akan memberi perhentian kepadamu. I will give you rest. Aku memberikan ketenangan, memberikan perhentian kepadamu. Yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku memberi kelegaan kepadamu. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku
bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, menyembah, memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Itulah yang bisa kami lakukan Tuhan, karena begitu besar kasih, anugerah, pengorbanan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini, sampai malam ini. Ketika kami melihat apa-apa yang ada pada kami, yang kami miliki, sungguh Tuhan, semua itu keindahan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, bersyukur Yesus, berterima kasih padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Hati kami tak henti-hentinya rindu untuk senantiasa menyatakan syukur, menyatakan kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami.